Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel 6A 20 menit bersama saya, AP. Berdasarkan request teman kita, film Ricky Oh The Story of Ricky tahun 1991. Langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, pada tahun 2001, negara-negara kapitalis telah menguasai semua organisasi pemerintah. Semua tahanan dikumpulkan dan dibawa ke sel penjara. Seperti layaknya lahan parkir mobil, bisnis yang menguntungkan. Di sana ada Ricky Ho, umur 21 tahun, terlibat kasus pembunuhan dan penyerangan, dihukum selama 10 tahun. Ricky pun diperiksa karena membawa senjata. Setelah diperiksa polisi, pengawas menemukan peluru yang bersarang di dalam tubuh Ricky dengan menggunakan alat detektor logam. Di dalam penjara terbagi dalam 4 sektor penguasa, yaitu Kepala Sektor Timur yang bernama Tarzan, Ketua Sektor Barat Logan, Ketua Utara Samuel, dan Selatan Dragon. Mereka itu disebut 4 penguasa tahanan. Di lain tempat, menceritakan kenangan masa lalu Ricky yang mendapatkan kekuatan super yang ia pelajari dari pamannya. Kekuatan itu dinamakan Qigong, yang mana kekuatan itu sangatlah kuat. Tercipta dari energi dalam tubuh dan merubah tubuh menjadi perisai alami terhadap semua serangan yang membutuhkan pengendalian emosi. Keesokan paginya, Ricky dipanggil oleh asisten sipir untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan terhadap Zoro dan Samuel di tahanan sektor timur. Ricky pun marah dan memukul asisten sipir dengan ilmu tenaga dalam tanpa menyentuh, karena sudah ikut campur dalam urusan pribadinya. Di malam kesendiriannya, Ricky teringat dengan kenangan masa indahnya bersama kekasihnya, di mana kata yang ia tulis, Ying seperti ponik yang bercahaya di langit malam. Pertarungan di lapangan pun terjadi antara Ketua Sektor Utara dan Ricky. Oscar berkata, "Kau mungkin kuat, tapi saya harus menjaga reputasi 4 penguasa sektor dan menghabisimu hari ini juga." Ricky yang tidak melawan ketika dipukul membuat Oscar marah. Ricky yang tadinya diam berkata, "Lepaskanlah Andrew, dan saya akan melawanmu." Oscar yang membuat aturan tidak menghiraukan ucapan Ricky dan mengajar Ricky dengan melemparkan pasir pada kedua mata Ricky hingga Ricky tidak bisa melihat. Ricky yang terjatuh tepat di cerobong air hingga memukulnya hancur dan kedua mata Ricky bisa melihat kembali. Semua tahanan area sektor utara pun keluar semua, melihat pertarungan Ricky dan Oscar di balik jendela tahanan. Ricky yang terkena goresan pisau pada lengan kanan menjahitnya dengan urat tangannya sendiri. Oscar pun menusuk dirinya dengan pisau dan mengeluarkan usus perutnya untuk mengikat leher Ricky dengan tipuannya untuk mati bersama-sama. Ricky pun memukul dengan sekali pukulan di bagian tulang kepala Oscar hingga tewas. Ricky membebaskan temannya yang digantung di atas papan salib dan marah kepada asisten sipir karena di balik itu semua adalah rencananya. Semua teman-temannya Ricky membantu membalaskan kematiannya Andrew, dan datanglah ketua sektor barat, timur, dan selatan untuk bertarung. Ricky yang tidak mau terlibat karena sudah cukup atas kematian Andrew dan Oscar, pergi meninggalkan sesi lapangan dengan membahu jasad Andrew di pundaknya. Di lain tempat, anak Oscar yang bernama Litsa sedang memainkan alat tiup dari dedaunan. Ricky pun menghampirinya dan memainkan alat tiupnya. Sa bukan sedih karena kematian ayahnya, karena lidahnya dipotong. Itu alasannya dirinya tidak bisa bicara.
Ricky yang merasa iba memberikan seluling kepunyaannya. Logan yang mendengar mereka bicara karena sudah mengetahui tempat tanaman bunga opium. Ricky yang mengetahui tempat tanaman opium itu yang berada di sektor barat. Sah pun dipanggil oleh ketiga sektor penguasa untuk menyingkirkan Ricky. Dan Sah tidak mau karena sudah mengkhianati, akhirnya dia dibunuh dan mayatnya dibuang. Ricky yang marah karena telah membunuh Sah membakar semua tanaman bunga opium yang berada di sektor barat. Logan yang melihat tanaman opium dibakar Ricky, dan Ricky pun berkata, "Untuk membalaskan kematian Sah, aku akan membunuhmu." Logan berkata, "Sialan, sudah menghancurkan kerja kerasku. Aku akan membunuhmu." Dan duel pun terjadi. Logan yang sudah menghantam titik syaraf Ricky berkata, "Kau akan segera mati." Serangan mematikan Logan tidak bisa menghantam titik syaraf Ricky. Dengan kekuatan penuh, Ricky bangkit dan di tengah-tengah pertarungan datanglah Dragon. Mereka melawan Ricky dengan dua kekuatan sektor penguasa. Datanglah Tarzan menghalangi untuk membunuh Ricky sebelum dirinya bertarung dengan Ricky. Asisten sipir merencanakan sesuatu dalam sel tahanan Ricky dengan memasukkan cairan semen, dan Tarzan sebagai umpan pun mati. Keesokan paginya, semua staf dan asisten sipil bersiap-siap menyambut kepala sipir yang telah datang bersama anaknya, si gendut dari Hawaii. Kepala sipir melihat keadaan Ricky di sel tahanan. Malah Ricky mencekik leher kepala sipir dari arah belakang, dan datanglah Tarzan menyerang Ricky. Ricky yang marah segera mematahkan lengan tangan Tarzan dan membunuhnya dengan sekali pukulan. Ricky pun dihimpit oleh panel besi dan disetrum dengan kekuatan 100.000 volt. Ricky pun selamat berkat bantuan Tarzan yang mengorbankan dirinya. Berganti scene, Ricky yang diikat di lapangan untuk dieksekusi mati. Kepala sipir memerintahkan semua tahanan untuk mengubur Ricky hidup-hidup. Semua tahanan yang berpihak kepada Ricky tidak mau melakukannya. Tahanan yang tidak mau mengikuti perintah kepala sipir akan ditembak mati. Semua tahanan pun terpaksa melakukannya karena diancam akan dihukum. Cuplikan masa lalu pacar Ricky diceritakan. Sehabis selesai jam malam pulang, tidak sengaja melihat transaksi bandar sabu yang sedang melakukan perdagangan di area itu, sedang menyuntikkan jarum pada urat nadi tangannya. Kekasih Ricky yang sempat mau pergi dan meninggalkan lokasi area tersebut dihadang dan dibawa ke tempat bosnya untuk melakukan pelecehan. Dan kekasih Ricky pun tewas karena sedang melarikan diri terjatuh dari ketinggian. Ternyata 5 butir peluru yang berada di dalam tubuh Ricky itu adalah hasil pembalasan dendam terhadap kekasihnya yang tewas dan mengakibatkan ia dimasukkan ke dalam sel tahanan. Berganti pagi hari. Sudah 7 hari Ricky dikubur di dalam tumpukan tanah. Kepala sipir, anak sipir, asisten sipir, dan tahanan sel berkumpul melihat kondisi Ricky yang sedang diangkat dengan menggunakan alat ekskavator. Ia pun belum mati. Ricky yang bisa membebaskan diri langsung dihantam oleh ekskavator dan dihantam juga oleh Logan sampai ia tidak sadarkan diri. Ia pun dibawa ke dalam sel dengan besi-besi beton yang mengunci tubuhnya, dan malam harinya ia dirantai dengan rantai ukuran besar. Bu Chu yang melihat ada salah satu tahanan yang membantu memberikan Ricky makan, Freddy pun tewas. Ricky yang sudah mendapatkan kekuatan siap melawan kepala sipir. Asisten sipir pun tewas ditembak oleh kepala sipir karena tidak bisa menyelesaikan situasi dan meledak. Satu persatu semua penguasa sektor tewas di tangan Ricky, dan duel pun terjadi antara kepala sipir dan Ricky. Kepala sipir yang berubah menjadi raksasa dengan kekuatan sama kuat dengan Ricky melawannya dengan mudah, dikarenakan mereka berdua mempunyai guru yang sama. Ricky yang di awal pertarungan dengan kepala sipir pun kerepotan. Ricky yang tidak habis akal mengetahui kelemahannya
dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling yang besar. Dia pun berhasil mengalahkan kepala sipir. Di akhir ending, Ricky yang menggunakan kekuatan untuk menghancurkan pagar beton dengan sekali pukul untuk membebaskan semua orang yang berada di sel tahanan.